Alhamdulillah pada 55 hari setelah tanam ini bawang merah kita sudah panen. Alhamdulillah dalam keadaan selamat dan saya katakan sangat memuaskan. Bawang merah ini bisa dikatakan besar dan sehat, warnanya merah yang jreng. Kenapa bisa seperti ini? Karena memang dari awal tanaman ini sudah sehat, serta kalaupun ada gejala serangan itu bisa segera teratasi, serta pemberian nutrisi yang tepat dan efektif, serta bibit berkualitas dan olah tanah yang benar. Bisa saya kasih info bahwa tanaman ini walaupun toh jumlah pupuknya minim di bawah jumlah dari bibit, itu ternyata masih bisa maksimal dan memberikan bentuk bawang merah yang berkualitas. Kenapa kok bisa seperti ini? Di keadaan yang saat ini seperti ini, pupuk yang sangat mahal, ternyata dengan pemberian yang minim bisa maksimal. Yuk kita akan melihat rahasianya di video berikut ini. Nah, merah beranang banget. Ya po? Woyo. Nah, alhamdulillah kita panen di HST 55. Bawang merahnya segini. Merah merona, merah blenger. No putih-putih abang kabeh. Wah, bunder. Nah, bawang merah iki sudah maksimal karena daunnya sudah banyak yang rebah. Di musim penghujan seperti ini, tanam di musim penghujan 55 itu sudah tua ya, tidak harus menunggu 60, tapi 50 lebih 55 itu sudah bisa kita panen. Dan saya kira dengan tampilan yang seperti ini, bawang merah ini lumayan bagus secara kualitas. Terlihat dari warnanya yang merah ini bobot ini, insya Allah bobot ini, ukuran bisa dikatakan tanggung besar, atau bahkan banyak yang super ini, super ke tanggung besar ke super. Biji-biji tidak ada yang rempel, itu enggak, artinya apa, maksimal dalam pengumbiannya, tidak ada yang gandeng-gandeng lah biji-biji umbinya itu, baik yang besar maupun yang kecil semuanya biji. Nah, salah satu tantangan terberat di musim penghujan ini adalah kita harus berjibaku ataupun berperang dengan yang namanya jamur. Jamur di ini waktu kemarin itu mulai masuk agak lumayan parah, itu di setengah perjalanan, yaitu di usia 33 hari setelah tanam. Waktu itu ada hujan deras beberapa hari dari pagi sampai malam. Akhirnya terjadi pertumbuhan yang tidak normal, modot sak banter-bantere. Akhirnya ada yang namanya serangan buler. Akhirnya pupuk yang sudah saya campur itu sudah saya campur, mau saya masukkan pupuk itu, akhirnya tidak jadi saya pupuk, pupukkan. Akhirnya cuma 2 kali nih pupuk ini, akhirnya cuma 2 kali. Bibit 60 sampai 70 kalau tidak salah, 60 sampai 70 itu cuma saya pupuk 2 kali
di usia 16 hari setelah tanam sama di usia 36 kalau tidak salah. Pokoknya 2 kali, itu pun jumlahnya cuma 20 kilo per kali setiap kali pupuk. Jadi total ini cuma 40 kilo, di bawah standar pemupukan ya, karena standarnya itu kalau bibit 60 kita masukkan 60 kilo standarnya, ini cuma 40. Rencananya 3 kali sudah saya siapkan, 3 kali pemupukan, setiap pemupukan 20 total 60 gitu kan. Cuma karena ada kasus serangan di usia 30 itu, pemupukan di kedua yang di 30 tidak jadi, saya pending, akhirnya langsung ke pemupukan ketiga yang mana pupuknya itu untuk pembesaran umbi langsung, jadi melompat ini pemupukannya. Tapi ya alhamdulillah sudah mulai bagus, maksimal, dan sini bobot ya. Oh nggih, Mbah. Saya kira sudah maksimal lah ini, jendel, bobot. Nah, kenapa kok seperti itu? Pemupukan di bawah standar tetapi kok bobotnya lumayan bagus, jendel. Nah, saya kira ini adalah salah satu dari tanaman. Pertama sehat, yang kedua penyerapan pupuk itu maksimal. Dengan apa penyerapan pupuk itu bisa maksimal? Bagaimana kita dalam olah lahan serta pemberian bahan-bahan yang mampu memaksimalkan penyerapan. Apa itu? Yaitu kemarin waktu setiap pupuk saya kasih yang namanya asam humat, itu wajib setiap pemupukan. Kurang lebih setiap pemupukan sekitar 20 kilo itu saya kasih 200 gram. 20 kilo saya kasih 200 gram, jadi 10 kilo itu 100 gram asam humat. Itu sudah, saya kira sudah sangat cukup dan mampu memaksimalkan penyerapan pupuk. Nah, sehingga pupuk itu gimana kok bisa seperti itu? Akhirnya pupuk ketika dikasih asam humat akan mudah terserap, tidak mudah larut, tidak mudah terbawa tercuci, tidak mudah tercuci, sehingga pupuk itu bisa masuk langsung ke umbi, tidak kemana-mana. Akhirnya walaupun sedikit itu maksimal. Kenapa kok seperti itu? Kadang-kala kita pupuk itu banyak, tapi sebenarnya yang bisa dimakan itu sedikit. Kenapa? Mungkin karena kondisi tanahnya pH-nya rendah, akhirnya banyak yang tidak terserap. Bisa jadi karena memang mikroorganisme yang mampu mengurai pupuk itu sedikit. Nah, dengan pemberian asam humat itu mampu mengatasi itu semua. pH-nya bisa diangkat, mikroorganisme bisa hidup dengan bagus dengan adanya asam humat. Terus itu jadi kuncinya pemupukan yang efektif sehingga bisa maksimalkan penyerapan umbi. Terus yang berikutnya, yang ketiga adalah adanya pemberian pupuk foliar ataupun semprot. Kemarin untuk masalah semprot khususnya untuk pengumbian saya kasih yang namanya SOP, MKP, terus Paklo. Itu yang saya masukkan dan ini juga sangat membantu, apalagi di musim penghujan seperti ini yang mana kadang-kala tanaman itu sulit menyerap nutrisi karena pH ngedrop akibat banyaknya hujan. Nah, pemberian pupuk foliar ataupun semprot itu akan sangat membantu kebutuhan nutrisi tanaman. Kalau dari bawah tidak bisa masuk, kita masuk lewat atas, lewat daun. Nah, makanya di musim penghujan ini kalaupun penyerapannya tidak maksimal, bisa juga dibantu dengan pemberian pupuk semprot. Yang saya pakai kebetulan SOP ataupun kalium sulfat, kalium dan sulfat isinya, terus MKP monokalium fosfat isinya kalium dan fosfat, serta Paklo. Paklo itu zat perangsang, bahan aktif perangsang untuk pematangan umbi sehingga umbi bisa cepat besar dan kualitasnya bagus. Nah, itu
terima kasih kepada seluruh kawan-kawan semua yang sudah mendukung dari ini selama saya menanam bawang merah. Terima kasih untuk Mas Bukari ini yang memegang kamera. Beliau dari Pupuk Tawon yang selama ini mensupport kita. Terus juga kepada Mas Yosep yang dari ATS yang juga sangat membantu, serta kawan-kawan Paguyuban Petani Bawang Merah Tulungagung, Mas Anur Rama, Mas Doni dari Campur Darat, serta kawan-kawan dari Nganjuk, terutama Mas Hendy yang sudah memberikan bibit yang berkualitas sehingga tanaman ini bisa panen dengan selamat. Alhamdulillah, serta Mas Kusma dari Bojonegoro yang selalu memberikan support dan menjadi teman diskusi kita dalam tanaman bawang merah. Terima kasih untuk semuanya, serta Pak Ibnu selaku kios yang selama ini membantu kita dalam pengadaan segala jenis alat-alat pertanian maupun obat-obatan. Terima kasih, serta kepada teman-teman dari kelompok Tani Mandiri Desa Swaloh, Jos. Kakak Bayu, demikian video kita pada panen kali ini. Semoga bermanfaat. Apa yang kita sudah upload dari awal tanam ini bawang merah sampai bawang merah ini kita panen, semoga bisa menjadi ilmu yang barokah dan membuat kita semua semakin cerdas dalam tanam menanam bawang merah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.